Video ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Sebelum meninggal Letadampar Pandima Galatung, terjadilah musyawarah besar dalam rangka mencari pengganti siapa yang bakal mengganti Pandima Galatung. Antara pendapat daripada Arus Sotandre, yaitu Latiringa Totaba, dengan Pandima Galatung bersama masyarakat Wajo pada waktu itu untuk menentukan pemimpin. Sehingga Pandima Galatung minta kepada anak-anak itu tadi yang berteriak menyatakan bahwa kita pulang. Lalu bapaknya menyatakan bahwa jangan dulu, Wajo menghadapi hal besar, yaitu kita musyawarah mencari pengganti daripada Arumatoa. Bahwa pada waktu itu Pandima Galatung minta bahwa kepada anak itu untuk diperhadapkan sama Pandima Galatung. Siapa tahu dia memiliki berupa ilham menunjuk siapa bakal pengganti daripada Pandima Galatung. Tapi Latiringa Totaba menyampaikan bahwa saya tidak bertanggung jawab karena ini anak-anak. Ada 4 hal yang tidak boleh dimasukkan dalam musyawarah menurut orang Wajo. Yang pertama, kabar. Jangan kabar itu dimasukkan dalam musyawarah. Yang kedua, jangan juga masukkan mimpi dalam musyawarah. Yang ketiga, perkataan dukun, sandro. Jadi jangan juga masukkan dalam musyawarah. Dan yang keempat, perkataan anak-anak. Nah, ini adalah perkataan anak-anak. Jangan sampai ini membawa mudarat kepada kerajaan Wajo. Tetapi Pandima Galatung menyatakan siapa tahu ada petunjuk yang didapatkan oleh anak-anak itu. Dan ternyata kecerdasan anak-anak ini betul bisa menyelesaikan bahwa kalau Wajo menghadapi penyakit begitu hanya kecil bagi saya. Arumatoa menyatakan kenapa dianggap kecil ini permasalahan, padahal ini besar bagi pemangku kerajaan Wajo. Kata anak-anak ini, yang menjadi pokok masalah adalah penggantinya. Yang ditunjuk oleh Arumatoa, alangkah bergembiranya masyarakat Wajo. Begitu susahnya mencari seorang pemimpin, tapi Arumatoa sendiri menunjukkan kepada yang bakal penggantinya. Cuma yang penggantinya itu tidak sampai sama dengan pemimpin atau yang dilakukan oleh bapaknya, yaitu bukanlah pewaris betul daripada kerajaan Wajo. Yang dimaksud kerajaan Wajo adalah pewaris adalah siapa saja yang memiliki karakter seperti yang dilakukan oleh Pandima Galatung, yaitu pintar dan jujur, berani dan konsekuen, dan memiliki kemampuan berpikir, bekerja, dan kemampuan fisik untuk membangun kerajaan Wajo. Itulah yang dimaksud pewaris kerajaan Wajo. Nah, jadi yang memiliki karakter seperti ini, biar anak lahir dari ini Pandima Galatung, kalau karakternya tidak sama dengan Pandima Galatung, menurut Latiringa Totaba bersama anaknya itu Lapaturusi Tomadualang, bukanlah anak pewaris daripada itu di kerajaan Wajo pada saat itu. Nah, lalu sepeninggalnya itu kurang lebih 2 tahun tidak ada Arumatoa, lowong ke Arumatoa, sehingga abunya Pandima Galatung diambil sebagai pemutus perkara kalau ada orang yang berperkara saat itu. Karena kenapa? Abunya Pandima Galatung dimasukkan dalam api, lalu asapnya di mana pergi berarti itu yang benar. Kenapa? Karena Pandima Galatung tidak mau datangi orang yang salah, hanya orang yang benar yang mau didatangi. Jadi itulah yang kepercayaan masyarakat Wajo
bahwa Puan Rima Galatun itu adalah sungguh-sungguh orang bersih, jujur dalam menjalankan kepemimpinan di Kerajaan Wajo saat itu. Maka 2 tahun tidak ada pemimpin. Nah, maka nanti setelah 2 tahun ini masyarakat Wajo harus mengangkat tokoh pemimpin. Ya, yang mana tokoh pemimpinnya itu tetap anaknya Puan Rima Galatun, tetapi harus dibuat menjadi betul-betul menjadi pemimpin. Mungkin kemarin tidak diangkat karena belum berpikiran sebagai pemimpin saat itu. Tetapi setelah dibentuk karakternya untuk menjadi pemimpin, maka diangkatlah setelah 2 tahun mangkat daripada bapaknya, yaitu Letnan Rifakado Tonampe. Ya, itulah yang diangkat menjadi Arumatua Wajo kelima. Sampai Arumatua Wajo ke-11 itu berturut-turut menggantikan kearumatuaan, dan Arumatua Wajo ke-12 menerima Islam sebagai agama kerajaan di Kerajaan Wajo, tepatnya tanggal 15 Safar 1019 Hijriah atau bertepatan dengan 16 Mei 1610 Masehi. Itu tepatnya maksudnya Kerajaan Wajo sebagai agama kerajaan, yaitu Islam sebagai agama kerajaan yang dibawa oleh Datuk Sulaiman yang sering disebut Datuk Patimah sepeninggalnya Datuk Patimah ini, dan dia diangkat menjadi kadi pertama di Kerajaan Wajo. Dan saat itu Kerajaan Wajo sudah masukkan juga sebagai pangaderan adalah syariat Islam sebagai sumber pangaderan. Yang sebelumnya itu adalah ada wari, bicara, rapang yang sebagai sumber pangaderan. Tetapi setelah datang Islam, maka syariat Islam juga dimasukkan sebagai sumber pangaderan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.